Pagi anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi jaringan pada kompetensi tumbuhan. dasar pada bab 3 bisa kalian perhatikan di slide, dan tujuan pembelajaran kita pada subbab 2 ini terdapat 2 poin. Bisa kalian perhatikan juga di slide 2 poinnya tersebut. Pembahasan materi kita pada video kali ini itu ada 2 poin penting. Yang pertama itu adalah jaringan penyusun tumbuhan. Yang kedua itu adalah struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Perlu kita ketahui, tumbuhan memiliki struktur mikroskopis yang disebut dengan jaringan. Tubuh tumbuhan tersusun atas beberapa jenis jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Kita lanjut ke jaringan penyusun tumbuhan. Yang pertama itu adalah jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya mampu membelah diri dengan cara mitosis secara terus-menerus atau bersifat embrional. Perhatikan gambar pada slide. Jadi, pada meristem dapat dibagi menjadi beberapa bagian tertentu berdasarkan letaknya, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, meristem apikal itu terdapat pada ujung-ujung pokok, batang, cabang, dan ujung akar. Meristem interkalar terdapat di antara jaringan dewasa, misalnya pada pangkal ruas batang. Kemudian yang ketiga, meristem lateral terletak sejajar dengan permukaan organ, misalnya kambium dan kambium gabus. Jadi bisa kalian perhatikan, pada ujung yang lonjong inilah yang paling dalam atau meristem apikal. Meristem interkalar di antara apikal dan lateral. Nah, berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem digolongkan menjadi 3. Yang pertama, promeristem adalah meristem yang sudah ada sejak tumbuhan masih berada pada fase embrio. Kemudian, meristem primer berasal dari jaringan embrional yang membelah secara mitosis dan menghasilkan pertumbuhan primer pada tumbuhan, sehingga tumbuhan dapat bertambah tinggi. Jadi meristem primer inilah yang bertugas dalam menambah tinggi pada tumbuhan. Kemudian lanjut, meristem sekunder itu berasal dari jaringan dewasa yang sel-selnya tumbuh dan berkembang lebih lanjut atau terdiferensiasi, biasanya pada tumbuhan dikotil. Jaringan meristem sekunder akan menghasilkan pertumbuhan sekunder yang menyebabkan batang tumbuhan bertambah besar, misalnya kambium dan kambium gabus atau disebut velogen pada batang tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Jadi, perbedaan meristem primer dan meristem sekunder itu sudah sangat jelas. Jaringan meristem primer ini dia yang bertugas dalam menambah atau pertumbuhan tingginya si batang tumbuhan. Sedangkan untuk meristem primer ini dia itu yang memperlebar atau memperluas batang tumbuhan tersebut. Jadi meristem sekunder ini hanya ada di batang dikotil dan gimnospermae. Kemudian lanjut ke jaringan dewasa atau sering disebut dengan jaringan permanen. Nah, jaringan
tersebut bersifat non-meritematik atau tidak aktif membelah. Nah, jaringan permanen tersebut dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama itu adalah jaringan pelindung atau epidermis. Jadi, epidermis terdiri atas selapis sel hidup yang terbentuk persegi panjang, tersusun rapat tanpa ruang antar sel, dan tidak berklorofil. Bentuk dari jaringan epidermis bisa kalian perhatikan gambar di slide. Untuk menunjang fungsinya sebagai pelindung, jaringan epidermis tersusun atau bermodifikasi menjadi stomata, rambut akar, trichomata, sel kapas, dan spina atau duri. Lanjut ke yang nomor 2, jaringan dasar atau parenkim. Jaringan parenkim disebut dengan jaringan dasar itu karena dapat ditemukan hampir di semua bagian tumbuhan. Jaringan parenkim ini memiliki sifat yang khas, antara lain sel-selnya berukuran besar dan tipis, terdiri atas sel-sel hidup yang umumnya berbentuk segi enam, memiliki banyak vakuola, dan memiliki ruang antar sel yang banyak, sehingga susunannya kurang rapat. Bisa kalian perhatikan gambarnya di slide. Jadi, parenkim tersusun atas sel-sel hidup, sehingga parenkim masih mampu melakukan pembelahan baik secara embrional maupun meristematik. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim dibedakan menjadi 5, yaitu parenkim asimilasi, yang kedua parenkim penimbun, yang ketiga parenkim air, yang keempat parenkim udara, dan parenkim pengangkut. Kemudian lanjut ke nomor 3. Di sana ada jaringan penguat atau penyongkong. Pada jaringan penguat ini terdiri dari dibagi menjadi 2, kolenkim dan sklerenkim. Nah, jaringan kolenkim berperan penting sebagai jaringan penguat terutama pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan kolenkim tersusun atas sel-sel hidup dan bentuknya memanjang, serta umumnya memiliki dinding dengan penebalan yang tidak teratur. Penebalan dinding terutama terjadi pada sudut-sudutnya dan terdiri atas bahan selulosa yang tebal. Jaringan kolenkim hanya memiliki dinding primer yang lunak, lentur, dan tidak berlignin. Isi sel dapat mengandung tanin dan kloroplas. Jadi bentuk dari jaringan kolenkim bisa kalian perhatikan pada slide. Jaringan kolenkim ini dapat dijumpai pada batang, daun, bunga, dan buah, dan terkhusus pada akar yang terkena sinar matahari juga dapat dijumpai jaringan kolenkim ini. Kemudian lanjut ke yang kedua, itulah jaringan sklerenkim, merupakan jaringan penguat dengan dinding sekunder yang tebal karena mengandung zat lignin. Jadi berikut bentuk dari jaringan sklerenkim, bisa kalian perhatikan di video. Jaringan sklerenkim hanya dijumpai pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan.
jaringan sklerenkim ini terdiri atas sklerenkim atau serat sklerenkim dan sklereit atau sel batu. Nah, serabut sklerenkim memiliki bentuk panjang, ramping, dan terdapat dalam bentuk untaian atau lingkaran, dan terdapat dalam bentuk secara umum itu lingkaran. Kemudian kita lanjut ke jaringan pengangkut atau vaskuler. Nah, jaringan pengangkut ini dapat dibedakan menjadi dua, jaringan floem dan jaringan xilem. Floem tersusun atas komponen meliputi unsur tapis, sel pengiring, sel albumin, dan parenkim floem. Kemudian lanjut ke jaringan xilem. Komponen penyusunnya itu meliputi unsur trakeal atau trakea dan trakeit, serat xilem, dan parenkim xilem. Perhatikan gambar, bisa kalian cermati di sini. Ini termasuk potongan bagian batang tumbuhan, yaitu adalah bagian batangnya. Ini batang dikotil. Jadi posisinya si xilem itu berada di dalam, ya. Jadi floem itu berdekatan dengan epidermis atas, dan antara floem dan xilem terdapat garis hitam. Ini adalah si kambium itu, ya, tempatnya kambium. Jadi cara mengingatnya dengan mudah, floem F itu fotosintesis. Jadi jaringan floem itu dia bertugas mengangkut dan mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis. Sedangkan xilem ini posisinya ada di dalam, lebih dalam daripada floem, itu mengangkut air dan zat-zat mineral atau zat hara dari akar ke daun dengan bantuan gaya kohesi dan adesi. Kemudian lanjut ke struktur dan fungsi jaringan pada akar. Jadi untuk strukturnya terdiri atas beberapa bagian. Bagian yang pertama itu adalah epidermis. Jadi epidermis akar biasanya mengalami modifikasi menjadi rambut akar untuk memperluas daerah penyerapan air dan zat hara dari dalam tanah. Bisa kalian perhatikan, ini posisi epidermis yang terkadang memodifikasi dirinya sebagai rambut akar. Kemudian jaringan yang kedua itu adalah korteks atau kulit pertama. Jadi di sebelah dalam epidermis terbentuk suatu cincin yang terdiri atas sel-sel parenkim, yaitu korteks. Oleh karena tersusun atas sel-sel parenkim, pada bagian korteks ini memungkinkan terjadinya pertukaran gas. Ini ya. Jadi korteks posisinya lebih dalam dibandingkan epidermis, karena kita telah ketahui epidermis itu kan jaringan dasar. Jadi dia ada jaringan yang melindungi. Jadi epidermis itu ada epidermis luar dan ada epidermis dalam. Kemudian lanjut ke jaringan atau bagian yang ketiga itu adalah endodermis atau kulit dalam. Jadi endodermis berfungsi mengatur keluar masuknya bahan dari dan ke jaringan akar. Deretan sel-sel endodermis dengan penebalan gabusnya disebut atau dinamakan pita Kaspari. Adanya pita Kaspari mengakibatkan cairan dalam tanah tidak dapat melewati dinding sel, tapi cairan tersebut akan melalui sitoplasma. Kemudian lanjut ke yang terakhir, itulah silinder pusat atau disebut dengan stele.
itu jaringan atau bagian terdalam akar. Jadi silinder pusat mengandung perisikel dan berkas-berkas pembuluh, yaitu pembuluh xilem dan pembuluh floem. Bisa kalian perhatikan gambar jaringan pada akar yang sudah Ibu jelaskan. Jadi ada 3 zona di sana: zona diferensiasi, zona pemanjangan, dan zona pembelahan. Jadi proses pembelahan inilah dia itu berproses sehingga menghasilkan bisa bertumbuh panjang. Jadi zona pemanjangan ini jadi hanya beberapa bagian saja yang memanjang pada tumbuhan itu, tidak secara keseluruhan pada batang. Ya, jadi tudung akar atau yang sifatnya lonjong ini dia yang bagian akar yang paling dalam. Kemudian lanjut ke struktur dan fungsi jaringan pada batang. Bisa kalian perhatikan pada gambar itu adalah batang dikotil dan batang monokotil. Ya, bisa kalian lihat jelas perbedaannya. Jadi pada batang dikotil itu terdapat kambium, sedangkan pada batang monokotil secara umumnya itu tidak ada kambiumnya. Kemudian kita lanjut ke komponen penyusun struktur pada batang. Yang pertama itu ada epidermis, yang kedua itu adalah korteks, yang ketiga itu endodermis, dan silinder pusat. Nah, aktivitas kambium dapat digunakan untuk menentukan umur pohon. Kambium membentuk lingkaran tahun pada musim hujan, tersedia cukup banyak air sehingga sel-sel aktivitas kambium meningkat. Akibatnya, pertumbuhan kambium menjadi cepat sehingga akan membentuk lingkaran yang lebar dan berwarna lebih cerah. Sebaliknya, pada musim kemarau tidak tersedianya cukup air sehingga aktivitas sel dari kambium tersebut akan berkurang. Akibatnya, pertumbuhan kambium menjadi lambat sehingga akan membentuk lingkaran yang sempit atau gelap. Nah, posisi letak kambium itu berada di antara floem dan xilem. Oleh karena itu, dengan menghitung jumlah lingkaran pada penampang melintang suatu batang dikotil, kita dapat memperkirakan umur sebatang pohon ketika ditebang. Jadi, cara menghitungnya itu kita perhatikan setelah dipotong itu, jika ada satu terang dan satu gelap, itu berarti usia batang tumbuhan itu adalah 1 tahun. Jadi jika kalian menemukan 2 terang dan 2 gelap, itu berarti usia tanaman atau batang tumbuhan itu 2 tahun. Ya, jadi posisinya itu adalah selang-seling, gelap terang 1 tahun, gelap terang lagi 1 tahun. Kita lanjut ke struktur dan fungsi jaringan pada daun. Bisa kalian perhatikan gambarnya. Jadi itu posisi sesungguhnya jaringan pada daun tuh selengkap ini ya. Adapun komponen penyusun struktur pada daun, yang pertama itu adalah epidermis. Jadi pada bagian ini terdapat mulut daun atau stomata. Jadi stomata berfungsi sebagai tempat keluar masuknya gas-gas seperti oksigen dan karbon dioksida. Pada tumbuhan darat, stomata banyak terdapat di epidermis bawah daun. Adapun pada tumbuhan air, stomata banyak terdapat di permukaan atas daun. Jadi stomata
dikelilingi oleh dua sel penjaga yang berfungsi mengatur pertukaran gas, karbon dioksida, oksigen, dan H2O dengan pembuka dan penutupan stomata. Gas-gas tersebutlah yang berperan dalam proses fotosintesis dan respirasi pada tumbuh-tumbuhan. Kemudian kita lanjut ke penyusun yang kedua, itu adalah mesofil yang terdapat di bawah epidermis. Jadi mesofil itu ada mesofil palisade atau jaringan pagar dan mesofil spons atau jaringan bunga karang. Bisa kalian perhatikan ya di sini ya, palisade dan spons. Jadi ini posisi atas dan ini posisi bawah daun atau belakang daun. Nah, adapun kesimpulan dari penjelasan Ibu hari ini bisa kalian cermati yang ada di video. Ada 4 poin penting kesimpulannya. Nah, setelah penjelasan yang telah Ibu berikan, jadi silakan kerjakan latihan soal yang terdiri dari 2 soal. Kalian kerjakan soal dan jawaban. Jangan lupa juga menyertakan identitas diri kalian. Sekian penjelasan terkait struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan hari ini. Terima kasih.